Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman hari ini? Mudah-mudahan kita disehatkan dan juga diberikan rezeki yang berkah. Amin. Rismon menemui Gus Nur di Malang. Gus Nur ini, teman-teman, pernah kontroversial. Pada tahun 2018 ia diperiksa dan kemudian ditetapkan tersangka atas kasus pencemaran nama baik Banser NU dan Ansor. Pada tahun 2020 ia divonis 10 bulan penjara terkait kasus ujaran kebencian meski tidak ditahan saat itu. Pada 2022 ia kembali ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan ujaran kebencian dan penistaan agama terkait pelaporan dugaan ijazah palsu Bapak Jokowi. Ia bebas dari penjara setelah menjalani hukuman 2/3 dari vonis 4 tahun penjara atas kasus tuduhan soal dugaan ijazah palsu Bapak Jokowi. Kemarin bebas tanggal 27 April 2025. Bagaimana pertemuan antara keduanya? Kita saksikan teman-teman videonya. Podcast yang powerful dan apa itu yang viral tuh dengan Pak Bambang Tri. Podcast terakhir yang sampai sekarang di share orang itu. Sapa dulu penontonnya Bang Rismon ya. Penonton Bali G Academy. Ya, kemarin kita sudah ke lapas Sragen ya. Banyak pemirsa titip salam juga ke Pak Bambang Tri yang divonis karena bukunya ya. Pak, harusnya kalau kita demokrasi ya buku lawan buku. Kalau nggak benar ya yang benar mana kan gitu. Tapi ya inilah ya faktanya karena ada tuh Bang mubahalah katanya gitu. Karena mubahalah terus pencemaran apa Bang polisi Bang? Penodaan agama, pencemaran nama baik, menebarkan berita bohong, Berarti dijaring semua itu Bang? menebarkan kebencian antara suku dan agama. Ada 5 pasal. Suku apa itu Bang? Iya. Nah itulah ya kondisinya Pak Bambang Tri, saya selalu bilang urus. Secara finansial juga perlu pertolongan dan sudah ada di deskripsi kanal saya Bank BRI Yayasan Al-Khoiriyah. Oh ya. Al-Khoiriyah. Kalau kalian yang punya rezeki yang sedikit, yang banyak, ya 1 miliar juga nggak apa-apa. Siap. Pemirsa, soalnya 400 juta saya bilang waktu di lapas tuh. Terus bos lapasnya juga setuju kayaknya dengan saya. Sayang sekali 400 juta Pak kalau dapat. Uangnya itu untuk membayar 4 bulan. Lebih baik uangnya itu seberapapun dapat, lebih baik untuk modal untuk menyambung hidup. Ya kan Pak, setelah dari lapas kan butuh modal. Sudah tua, nggak ada pekerjaan. Nah, siapa tahu untuk usaha atau apapun. Daripada 400 juta kemana itu? Ke negara? Ke negara. Bukan ke Pak Jokowi. Oh. Ke negara. Ke negara 400 juta. Nah, bos di lapasnya itu setuju dengan saya. Ngapain 400 juta, sayang gitu loh. Jadi Ya. kayaknya Pak Bambang Tri juga setuju. Jadi sehat ya beliau ya. Sehat Bang, tapi tahu sendirilah smoking rate-nya Betul. tinggi sekali, ya kan? Tapi kurus. Seperti ada kekhawatiran kayaknya. Kekhawatiran kalau nanti keluar hidupnya bagaimana gitu loh. Saya tahu persis dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya, jiwa raganya, jasmani rohani. Saya yang tahu persis situasi, suasana batin, pikirannya. Per menit saya tahu persis. Per menit Bang.
Oh, berapa lama Bang satu lapas dengan Pak Menteri? Lama di Bareskrim 2 minggu di satu ruang isolasi. Di Polda Jateng 2 minggu satu kamar ya berdua. Ya intinya saya dari tahu Bareskrim dipindah ke Polda Jateng. 2 minggu di Bareskrim. pindah lagi di Pindah. Polres Surakarta. Oh, Polres. Jadi kita ini Surakarta. berpetualang dari satu rutan ke rutan yang lain. Oh. Itu luar biasa ya. Jadi intinya saya tahu persis plus minusnya Mas Bambang, tapi saya nggak mau bahas di sinilah. Tapi intinya kita support beliau ya. Kita memang rokoknya yang nggak bisa putus beliau. Putus nyambung Bang. Alhamdulillah. Sebentar sih. Oke, jadi saya mohon maaf Bang Rismon. Sudah sampai Malang, saya tidak bisa menerima Bang Rismon di rumah. Jadi saya bawa di villa karena pas hari liburan kan, jadi kita lagi di villa. Bang Rismon nanti renang ya? Ya. Melepas penat tuh renang tuh ya. Pokoknya gini, Bang Gus Nur, Ustadz, publik netizen lah, ya Bang. Bang sekalian lah mampir ke ke Malang dengan Ustadz Gus Nur. Jadi saya pikir iya ya, ada juga saudara soalnya di Malang, sekalian aja jalan-jalan sambari menyapa. Kenapa Pak Gus Nur? Karena ini kan dua anak manusia, Gus Nur dan Bambang Tri di penjara, padahal ijazahnya yang ditampilkan di pengadilan adalah ijazah fotokopi. Benar nggak itu Bang? Saya cerita secara umum aja ya Bang. Ya. Karena saya ini bebas bersyarat, katanya tidak boleh ngomong yang aneh-aneh. Katanya nggak boleh ngomong yang aneh-aneh katanya. Gitu ya? Aneh-aneh itu apa? Definisinya aneh-aneh, saya juga nggak paham Bang. Tapi saya cerita secara umum aja lah. Ya intinya saya dijemput di rumah sama Bareskrim. Bukan, saya dijemput nggak dijemput, saya datang sendiri. Saya datang sendiri ke Bareskrim. Iya, karena katanya nggak akan ditangkap. Ngomong baik-baik katanya. Ternyata malah langsung ditahan. Nah, Mas Bambang Tri yang diambil di hotel. Oh, gitu. Menteri di hotel. Kan kita lagi satu hotel itu. Lagi podcast, lagi macam-macam. Oh, itu podcastnya di hotel? Yang podcast yang viral itu di hotel? Oh bukan, itu di kantor. Di ada rumah, lagi? di Malang. Tapi intinya saya ditahan. Waktu itu kata penyidiknya Gus Nur menodai agama. Saya sudah gelar perkara dengan MUI, sudah ketemu MUI, fik Gus Nur menodai agama. Tapi pengacara saya kejar MUI-nya, MUI yang mana? Nggak ada Bang. Lalu ya tadi menebarkan berita bohong, menebarkan kebencian atas suku, bahasa, agama, macam-macam itu. Saya nggak tahu pasal berapa itu. Saya tanya sama penyidiknya, Pak penyidik, kalau saya menebarkan kebencian atas ras mana yang berantem gara-gara saya? Dayak Jawa mana, Cina nggak ada. Terus antar suku mana ada Madura, Jawa, Batak nggak ada, ya kan? Apalagi antar agama, nggak ada Kristen, Cina, Konghucu, nggak ada. Ya tapi itulah Bang, tetap saja kita kalah Bang. Intinya saya ditahan 2 minggu atau berapa bulan di situ, dilimpahkan ke Semarang. Sampai sidang, jaksanya mendatangkan 35 saksi, teman sekolah, guru, macam-macam. Intinya sampai sidang berakhir tidak ada itu ijazah asli itu Bang. Hanya itu aja lah secara umumnya. Jadi kalau Bang Rismon harus merokok kayaknya ya. Wah, nanti lah, nggak bisa di YouTube. Kalau Bang Rismon, anak. kalau Bang Rismon itu meyakini ada sebuah ijazah palsu berdasarkan teknologi forensik, kalau saya meyakini ada sebuah ijazah yang tidak asli karena saya tidak pernah
melihat bahkan di ruang sidang. Jadi kalau ada orang ngomong, Bang, di warung, di TV, di warkop, saya belum pernah melihat. Itu kan di TV, di warung. Tunjukkan yang asli, saya belum pernah melihat yang asli. Ya, oke, itu di warung atau di TV di mana. Lah ini di pengadilan loh, Bang. Di ruang pengadilan, fakta persidangan, hukumnya wajib. Harusnya JPU punya otoritas untuk mendatangkan itu. Hakim apalagi punya kewenangan untuk mendatangkan yang asli itu, Bang. Makanya kalau Bang Rismon yakin berdasarkan ilmu forensik, saya yakin berdasarkan pengalaman batin, Bang. Saya di penjara lebih dari 3 tahun, sidang selama 6 bulan, semua saksi ditanya, pernah lihat yang asli? Tidak pernah. Yang asli? Tidak pernah. 35 saksi. Sampai diketok palu, tok, gak ada yang asli. Bahkan saking habis kesabaranku, Bang, saya bilang sama jaksanya, kalau bisa datangkan yang asli, saya cium kakimu. Iya, Ya kan? ada itu saya tonton. Itu bahasa hukum loh, Bang. Itu bahasa di ruang sidang loh, Bang. Bukan bahasanya debat di TV, bukan, percuma. Ini bahasa di ruang sidang, di depan hakim. Saya cium kakinya, kamu Pak Jaksa. Jadi saya harus pakai bahasa dan nggak datang gitu loh, Bang. Jadi seandainya datang kan saya cium bener kakinya itu. Terjadi sejarah Gus Nur mencium kaki jaksa. Ternyata sampai ketok. Tak ada, sampai saya ditahan nggak ada. Jadi gitulah pemirsa ya, apa yang dialami. Berapa tahun? Seingat saya 3 kali lebaran, Bang. 3 kali lebaran berarti 3 tahun, Bang. Jadi gini, Bang, itu bukan soal tahun. Saya merasakan penderitaannya itu 9 tahun, Bang. Kan iya, sejak rezim 9 tahun yang lalu kan penjara itu klimaksnya, Bang. Sebelum di penjara, paspor saya dicabut. Saya nggak boleh keluar negeri. Ya kan, saya biasanya rutin khutbah di Hong Kong 3 bulan sekali. Tiba-tiba nggak boleh masuk Hong Kong. Aku sudah berdua nih sama kamera nih. Udah nyampe Hong Kong. Turun di bandara itu, tiba-tiba saya digiring ke ruang integrasi. Dia lolos, saya nggak lolos, Bang. Terus ngapain sendiri dong? Ya akhirnya tetap menggantikan saya. Kameramen lolos. Iya, saya nggak lolos. Coba nggak lolos. nggak lolos. Coba dicek di Google masih ada Gus Nur di boykot di Hong Kong 3 tahun. Itu di saat yang sama, Bang, Abu Janda masuk. Lolos ke Hong Kong. Masuk. Saya Ustadz Abdul Somad nggak masuk. Itu, Bang. Terus Ustadz Abdul Somad juga dilarang. Dilarang juga. Tapi sekarang sudah enggak. Wallahualam, saya nggak tahu. Makasih Pak Prabowo Subianto. Ya kan, Bang? Begitu ya, enggak? Setelah gantinya rezim ini, bukannya lebih baik, Bang? Enggak juga. Saya belum merasakan itu. Jadi maksudnya gimana nih? Enggak, maksudnya itu kan rezim sebelumnya, Bang. Maksudnya, sekarang sudah ganti rezim Pak Prabowo Subianto ini, apakah ada perbaikan terhadap kebebasan berbicara? Tadi kayak Ustaz bilang kan ke Hong Kong. Sekarang misalnya ada panggilan ke Hong Kong, udah boleh kan, Bang? Kan belum pernah, belum tahu. Oh, belum ada panggilan? Tapi sejak saya bebas, saya pernah ke Singapura sekali, boleh. Boleh. Bebas. Syukur ya. Insya Allah. Ya, mudah-mudahan itu karena kebebasan berbicara dijamin oleh Pak Prabowo. Lah ini Bang Risman kok nggak ditangkap-tangkap? Nah, saya juga bingung. Hmm. Kalau melihat apa kejadian atau cerita dari Bang Gus Nur langsung dipanggil, selesai itu langsung kan lebih ganas dari saya ini. Kan saya yakin kayaknya apa ada pengaruh karena ganti rezim itu. Wallahualam. Jadi Pak Listio Sigit, Pak Rismon itu lebih ganas dari saya loh. Saya nggak ada apa-apanya dibanding Bang Rismon. Kenapa nggak ditangkap? 11.000 triliun persen palsu. Kenapa nggak ditangkap? Kalau saya gercep banget. 3 tahun dan kuyo-kuyonya selama 9 tahun. Tahu kuyo-kuyo? Kuyo-kuyo itu, persekusi, intimidasi itu 9 tahun saya rasakan. Beli tanah di sana direcokin, beli bangun pesantren di sana direcokin, ngaji di sana dibubarin, ngaji di sana dibubarin, kejar terus. Ya tapi itu ya gini, Bang. Kalau ini gini, Bang, kalau ini benar tanggapan Abang gimana dong? Sebagai orang yang
menjadi korban dari ijazah palsu ini? Saya sudah ikhlas, mau diapain Ikhlas. Bang? Pinginnya Pak Jokowi dipenjara nggak? Saya rasa beliau sudah dipenjara sekarang oleh hukum alam, ya, oleh hukum sosial. Saya Penyakit nggak kulitnya itu, tega, Bang. Iya. saya nggak tega kalau nuntut Jadi lagi. bisa memaafkan apa? Oh sudah saya maafkan lama. Tapi kan saya punya prinsip, kan di dunia hukum positif juga ada. Oke dimaafkan, tapi proses hukum tetap berjalan. Kan begitu. Di dalam algoritma hukum Tuhan pun ada. Oke aku maafkan, tapi hukum alam, hukum Tuhan biarlah tetap berjalan. Karena Luar biasa ya. karena di posisi saya, Bas Bambang Tri, di posisi sekarang, kalau nggak memaafkan rezim, rugi kita, Bang. Oh, kok rugi? Orang sabar itu disayang Tuhan. Oh iya. Orang iya. memaafkan itu lebih dekat sama Tuhan. Oh, iya, Lah kita sudah menderita 9 tahun, Nggak minta ganti rugi, Bang. terus kita nggak memaafkan kan rugi, Bang. Ganti rugi sudah diganti rugi sama Tuhan lah. Oh, iya. Saya dipanggil, dilaporkan 3 kali, Bang. 3 kali dilaporkan, 3 kali disidang, 3 kali aset saya disita, Bang. Kamera, laptop, handphone. Itu kalau dikurus duit 80 jutaan, Bang. Itu sering kita sampaikan ternyata, tapi aset, undang-undang aset perampasan aset koruptor nggak pernah disahkan, Bang. Nah, Aset saya dirampas terus, Bang. Nah, jadi gini, pertanyaannya Bang Rismon tadi, saya jawab secara umum saja. Saya jawab secara umum ya. Saya hanya melihat dan menganalisa. Dulu ada orang berkata, ini guru pembimbing skripsi saya, masuk TV nasional 2017. Ini orangnya di sebelahnya. Dulu ya toh. Ini netral saya. Kalau Bapak menonton, ini aku netral ya. Aku nggak terpancing sama Bang Rismon. Ya. Ternyata sekarang terkuak bahwa itu semua bohong. Itu sudah mendebar hoax. Harusnya sudah ditangkap. Tapi nggak apa-apa walaupun nggak ditangkap. Hukum sosial sudah berjalan. Ini kalau kita urai, Bang, ada 78 lebih, termasuk SMK, Indosat, tidak impor, ternyata impor, tidak utang, ternyata utang. Banyak sekali lah. Nah, itu salah satu pembimbing skripsi tadi. Semakin ke sini terus terungkap terus. Kedustaannya terus terungkap. Jadi, tapi inilah hukum alam gitu ya. Tidak akan sampai kiamat pun tetap akan ada yang membela, Bang. Entah itu pengacara, entah itu relawan, tetap akan ada. Itu hukum alam namanya. Jadi kita nanti kembalikan sama hukum Tuhan sajalah. Ini kan sudah mulai dieliminasi sama hukum Tuhan ini ya. Mana yang benar, mana yang membela kebenaran, mana yang membela uang, kan sudah lama-lama tereliminasi, Bang. Itu sih, Bang, tanggapan saya. Yang kedua, ada hukum algoritma sedang berputar. Ini yang saya imani, Bang. Ini yang saya imani. Ada algoritma hukum Tuhan sedang berputar ini. Hukum sosial, hukum siksa. Siksa lahir, siksa batin, siksa pikiran, siksa hati. Ini sedang berputar, Bang. Siapa nanam, dia sedang memanen sekarang ini. Kurang lebih seperti itu. Jadi sudah selesai. jadi nggak ada lagi dendam. Waduh, rugi kalau saya dendam, Bang. Rugi saya. Nggak Karena kan boleh. waktu itu adalah Mas, Bang, 3 tahun di penjara hanya karena ijazahnya nggak mau ditampilkan. Itu nggak ada dendam sekarang. 1 tahun pertama saya dendam. Ya. Sekarang enggak sudah, Bang. Rugi, Bang. Dendam tuh, rugi, Bang. Saya gini, jangankan gratis, dibayar pun saya nggak mau. Contoh ini, Bang Rismon nih, Gus, ini duit 1 triliun. Syaratnya Gus Nur dendam sama Jokowi. Saya nggak mau, Bang. Jadi udah nggak ada lagi. Udah nggak ada, Bang. Udah rilis semuanya. Nih, Tapi setahun pertama. oh di iya, penjara itu, Anca dikir anjing. Sekarang sudah enggak. Allah Tuhan, Allah maafkan terus. Karena ternyata di balik ujian yang saya terima itu banyak sekali kebaikan-kebaikan yang menyertai, Bang. Saya di penjara, anak-anak sehat. Di penjara itu rata-rata, Bang, 80% teman-teman di lapas itu ada yang anaknya drop out sekolah, ada yang rumah tangganya kacau, gitu kan. Jadi saya bercermin dari mereka.
Rata-rata mereka kacau di penjara itu, Bang. Ternyata saya di penjara, anak-anak sehat. Ada yang jadi ketua OSIS gitu kan. Pokoknya semuanya baik lah. Jadi apa yang saya sesali? Apa yang harus saya, kalau saya nanti begini terus, sedih terus, energi negatifnya ketransfer nanti ke rumah, Bang. Iya. Jadi kita saling transfer energi positif. Jadi insya Allah nggak dendam, sama sekali nggak dendam. Sumatera Utara, Jakarta, Jogja, Solo, sekarang Malang, Sragen, Boyolali, ini boleh tahu nggak? Yang danai siapa ini ya? Jangan-jangan Bohir. Bohir, siapa yang danai? Kalau ada yang danai, silahkan dong periksa PPATK. Oh ya, Bang. Self finance biaya sendiri, bahkan saya sama Pak Rosuryo, apalagi Bu Tipa itu bertemunya di 15 April. Karena mohon maaf karena memang otak-otak mereka itu kapitalis, Bang. Intinya perjuangan, ikhlas, karena Tuhan, karena Allah itu mereka nggak masuk rumus-rumus begitu tuh. Masuk algoritmanya. Pokoknya uang. Begitu, Bang. Oke, jadi saya closing statement. Beliau pengembara, alhamdulillah pejuang. Saya di penjara, saya pikir selesai urusan ini. Tiba-tiba muncul dari Sumatera, tiba-tiba muncul nama Bang Rismon. Intinya sekarang beliau sudah silaturahim ke villa saya di sini. Jadi saya closing statementnya begini untuk teman-temannya Bang Rismon, Dr. Tifa, Mas Roy Suryo, terus Pak Rizal Fadila, Mas Ahmad Khozinuddin ya. Lalu siapa lagi, Bang Egy Sujana, dan semua yang dibalik itu semuanya, rakyat terutama. Posisi saya sekarang dalam posisi mendoakan Pak Jokowi dan seluruh pengacaranya berkeyakinan bahwa mereka benar. Bukan Pak Jokowi ya, mungkin pengacaranya dan relawan-relawannya. Mereka siap mati sepertinya, dan mereka menganggap dirinya benar. Bang Rismon dan teman-temannya juga menganggap juga benar secara teknologi, secara forensik. Nah, kalau dari kubunya Pak Jokowi, saya nggak mau benarnya itu secara apa, saya nggak ngerti. Kalau Bang Rismon kan forensik, digital, teknologi ya. Kalau mereka tuh meyakini benar berdasarkan apa, saya nggak paham itu. Tapi saya nggak mau masuk ke lingkaran itu. Saya sekarang di posisi yang, ya Allah, ya Tuhan, mana yang benar cepat datangkan pertolonganmu, mana yang salah cepat turunkan azabmu, siksamu. Hanya itu, Bang. Ini posisi saya, Bang. Tidak ada dendam dan hanya mendoakan gitu, Bang. Oh ya, saya ingin ngambil jejaknya Pak Buya Hamka. Ini umpama, saya berandai-andai nih. Siapa dulu yang pernah melaporkan saya, yang pernah memenjarakan saya, seandainya beliau mati duluan, meninggal duluan. Kalau saya diminta untuk mensolati jenazahnya, saya mau, Bang. Kan gitu. Nggak ada dendam, insya Allah. Gitu, Bang. Oke, pemirsa, sampai jumpa lagi. Kok saya, Bang? Nggak apa-apa. Di kanal Abang ini. Nggak apa-apa. Gus Nur 13 official. Nggak apa-apa. Penutupnya apa, Bang, kalau Gus Nur 13 official? Nggak ada. Oh, nggak ada. Ada. Oh, ada. Sehat imane, sehat awake, sehat duwite. Apa itu, Bang? Berarti sehat segalanya. Sehat iman, sehat jasmani, sehat duit. Duitnya. Oke. Sudah, Bang. Nanti kita rekam lagi. Nanti kita review di sana, Bang, di atas, Bang. Ya, assalamualaikum, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu teman-teman videonya, silahkan pendapat kalian tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga di subscribe, di like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.